Tuhan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sungguh kami merasakan keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang membebaskan kami, Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami di dalam setiap hari-hari kami, musim-musim kami, baik dalam suka maupun duka. Kami mau datang dalam hadirat di altar-Mu yang kudus, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami, menerima anugerah, menerima lawatan, menerima kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saatnya di altarnya. Apapun yang kau alami saat ini, mari datang kepada Tuhan, serahkan kepada Dia akan membebaskan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, mari datang kepada setiap orang yang sudah berubah. Aku akan memberikan kelegaan kepada
altarnya, sujud di altarnya. Sesuatu terjadi saat di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Yesus berfirman, mari datang. Dia Allah yang peduli setiap kita. Dia Allah yang memperhatikan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Bahkan Dia menanggung setiap beban dosa. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Terima anugerah-Mu, Kau Allah yang memberikan pengampunan bagi setiap kami dan bebaskanku. Jauh upah hidupku, amin. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima karya keselamatan-Mu. Kau yang membebaskan kami. Kau ubah hidup kami. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya. Mari kami sujud di altarnya, sujud. Ini kami Tuhan, kami datang di dalam altar-Mu yang kudus, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami, penyembahan kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu, pengampunan yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku,
kebahagiaan-Mu, buat keselamatanmu, buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sujud di atasnya. Sampai balik berdiri bersama. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Inilah yang kurenungkan. Oh, inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian kan Kau lakukan. Kepadamu biarlah manis Kau dengar. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang Dia dalam hidup
Tuhan kami, manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami, selamanya Tuhan. Terima kasih. Kembali kami hadir, membawa hidup kami di hadapan-Mu, menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Pada pagi hari itu, kami membawa hidup kami membawa setiap beban pergumulan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin, kami percaya, ketika kami menghampiri Tuhan di tahta kudus, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Untuk itu kami berterima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, bersatu hati, bersatu pikiran untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh berakar di hati kami, boleh bertumbuh seiring kehidupan kami setiap hari Tuhan. Bahkan boleh berbuah, kami menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang menjadi perpanjangan lidah dan bibir Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan. Hamba-Mu di sini untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar.
Mari sama-sama yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali berbagi firman Tuhan pagi hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara, sepanjang 28 hari yang sudah kita lalui di tahun 2024 ini di bulan yang pertama, sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara menjadi berkat buat orang lain? Atau enggak, setidaknya apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi berkat buat keluarga Bapak Ibu Saudara sendiri di dalam hari-hari yang sudah kita lalui di tahun 2024 ini? Kenapa saya bertanya demikian? Karena hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan orang percaya harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar atau tahu, apalagi bapak-bapak yang mengikuti dan menonton sepak bola, seorang pemain sepak bola bernama Lionel Messi. Waktu Messi bermain untuk Barcelona, pasti orang-orang yang senang atau ngefans sama Messi ikut mendukung tim Barcelona. Bahkan waktu Messi pindah ke PSG, orang-orang yang mengidolakan Messi pasti juga ikut mendukung tim PSG. Bahkan ketika Piala Dunia kemarin tahun 2022, pasti yang mengidolakan Messi mendukung Argentina karena Messi adalah pemain dari Argentina. Messi adalah orang yang berdampak buat banyak orang yang mengidolakan dia. Bahkan pada akhirnya kemarin di tahun 2022, Messi berhasil menyumbangkan akhirnya piala untuk negara Argentina. Bagi banyak orang yang mengidolakan Messi dan bahkan bagi negara Argentina, Messi adalah sosok yang begitu berdampak. Begitupun kita sebagai orang percaya, ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita berada di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan gereja, di dalam keluarga kita, di lingkungan sekolah mungkin, kita harus berdampak buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kita nggak melulu soal apa yang bisa kita kasih kepada mereka, nggak melulu tentang bagaimana kita bisa memberi orang lain, memberi suatu benda atau sejumlah uang, tetapi menjadi berkat juga merupakan panggilan buat kita orang percaya untuk berdampak buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14, seterusnya sampai ayat yang ke-16. Ini adalah perikop yang cukup terkenal dan cukup sering pasti kita dengar. Ya, sudah dapat semua? Baik. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Berbahagia ialah orang yang mendengar bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada ayat-ayat yang baru aja kita baca, Tuhan Yesus berpesan sama murid-muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, setiap orang percaya diminta untuk hidup bukan aja cuma berbuat baik dan benar, tetapi orang lain harus melihat kebenaran itu di dalam hidupnya dia. Orang lain harus dapat melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan orang lain merasakan dampak dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkata di ayat 13, "Kamu adalah garam dunia." Setiap orang percaya memiliki identitas yang dilambangkan seperti garam. Ya, tentu ibu-ibu yang biasa masak tahu garam itu berfungsi untuk memberikan rasa pada makanan. Sejago-jagonya orang masak, sejago-jagonya seorang koki dengan berbagai macam teknik memasak, kalau dia lupa masukin garam ke dalam masakannya, tentu masakannya akan hambar atau tawar, nggak ada rasanya dan tidak enak. Makanya kita adalah garam dunia. Kita sebagai garam dunia harus memberikan rasa kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebagaimana garam mengenakan sebuah makanan, kehadiran kita harus mengenakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang ditunggu-tunggu sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Ya, contohnya kayak misalnya kita sudah bersiap untuk pergi liburan. Ketika kita mau berlibur dengan orang-orang yang kita sayangi, kita senang, sahabat kita, keluarga kita, pasti kita ada perasaan kayak excited gitu, nggak sabar menunggu waktu yang akan kita habiskan bersama orang-orang yang kita sayang, bersama sahabat kita, teman-teman kita. Karena waktu-waktu yang akan kita lewati adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Nah, kehadiran kita harus seperti itu. Ketika kita hadir di suatu lingkungan pekerjaan, gereja, lingkungan keluarga, lingkungan perumahan, ataupun yang masih sekolah di lingkungan sekolah, kita harus jadi orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya karena kehadiran kita berdampak dan menyenangkan. Jangan sampai kita jadi orang yang kita datang, kita nggak datang, rasanya sama aja. Ada dia, nggak ada pengaruhnya. Yang lebih parah, kalau ada dia, suasana malah jadi nggak enak karena orangnya misalnya asik atau orangnya kerjanya ngomel-ngomel atau suka ngomongin orang lain, membuat suasana menjadi keruh. Orangnya suka membuat keributan. Nah, jangan sampai kehadiran kita menjadi kehadiran yang seperti itu. Atau contohnya lagi, misalnya yang masih muda, pada saat-saat pendekatan sama lawan jenisnya, pasti ketika kita janjian mau ketemu sama gebetan kita atau orang yang kita sukai, pasti kita menanti-nantikan saat-saat itu. Pasti kita nggak sabar, wah nanti kalau ketemu dia, kita bakal ngapain ya? Ngobrolnya apa ya? Hal apa lagi? Hal baik apa lagi? Hal menyenangkan, hal seru apa lagi yang akan kita lakukan ya? Nah, kehadiran kita buat orang lain tuh harus seperti itu. Itu namanya kita memberikan rasa dalam kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa kita lakukan sehari-hari, misalnya anak menghormati orang tuanya, itu kan membuat orang tuanya senang. Anak nurut sama orang tuanya, itu kan membuat orang tuanya senang. Atau dengan menolong teman kita, menolong orang yang membutuhkan, itu kan kita menyenangkan hati dia. Ketika dia memerlukan pertolongan, kita membantu dia, itu pasti membuat dia senang sama kita. Atau kalau misalnya dalam pelayanan, seorang asyir yang
menyambut jemaat di depan, ketika menyambut jemaat, ketika memberikan senyum yang terbaik, mungkin orang tersebut dalam perjalanan atau malam sebelumnya, sebelum ibadah, sedang ada masalah, sedang sedih, tapi ketika kita datang ke gereja, mendapat salaman yang hangat, senyum yang terbaik, pasti seenggaknya kayak, oh beban yang semalam berkurang separuh gitu ya kan. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu ketika kita hidup di dunia ini. Kita harus memberikan rasa buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mulai hari ini perhatikan cara hidup kita. Perhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Perhatikan bagaimana kita ketika berhadapan dengan orang lain. Apakah kata-kata kita merupakan kata-kata yang membangun, menyemangati, menyenangkan orang lain, atau kata-kata kita adalah kata-kata yang jahat, yang menjatuhkan, yang mematikan motivasi orang tersebut. Jangan sampai ketika orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ketika lama bersama dengan kita, ketika lama menjalin hubungan dengan kita, nggak bisa merasakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita bekerja sama lama dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang tersebut cuma bilang, bedanya dia sama saya, cuma dia pergi ke gereja doang, saya enggak. Hari-hari itu sama aja. Jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai orang yang melihat kita tidak dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dia sama aja, dia marah-marah juga, dia ngomel-ngomel juga, dia ngomongin orang lain juga. Bedanya cuma dia ke gereja doang, saya enggak. Untuk apa? Toh sama aja. Buat apa saya ikutin dia, percaya sama Tuhan Yesus? Buat apa? Toh kehidupannya sama aja. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Yang selanjutnya, garam berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Orang-orang zaman dulu, terutama waktu zaman Tuhan Yesus dulu, belum ada kulkas seperti sekarang. Jadi, ketika mereka mau mengawetkan sebuah makanan yang udah basi, contohnya ikan, mereka menggunakan garam untuk membuat ikan itu bisa bertahan lebih lama. Jadi misalnya para nelayan menangkap ikan di Danau Galilea, lalu mereka membaluri ikan itu dengan garam, baru mereka bisa bawa ke tempat mereka mau menjual ikan-ikan tersebut. Jadi kalau kita dikatakan sebagai garam dunia, berarti kita terpanggil untuk mencegah kebusukan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini itu semakin hari seperti kita tahu, semakin busuk, semakin jahat, kejahatan terjadi di mana-mana. Ketidakpedulian orang satu dengan lain, menyerang pihak satu dengan pihak yang lain. Bahkan yang terakhir terbaru saya baca berita kalau Amerika dengan Inggris ya sudah menyiapkan untuk menyerang. Kalau kita melihat keadaan seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan sama Tuhan, tugas kita, panggilan kita adalah untuk mencegah dunia ini dari kebusukan, terutama kebusukan rohani. Kita harus secara langsung terlibat di dalam lingkungan kita, di dalam keseharian kita, bersikap positif, menjaga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita akan mencegah lingkungan kita untuk membusuk atau menjadi semakin jahat. Kita harus menjaga prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan bertetangga kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Kita harus menjaga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang lain mau mencoba mempengaruhi kita, udah lo berbohong aja. Ketika orang lain bilang,
udah nggak apa-apa, bohong aja, udah nggak apa-apa, lu curang sedikit nggak apa-apa kan? Apalagi dalam bisnis ya kan, udahlah tipu-tipu sedikit yang penting kita dapat untung. Itu berlawanan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mencegah kebusukan kalau seperti itu, tapi kita akan ikut busuk dan menjadi jahat lama-kelamaan. Jadi firman Tuhan harus nyata di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang di luar sana memperhatikan kita, melihat kita. Kalau kita mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan, kita akan berpengaruh buat orang-orang di luar sana. Dengan itu, secara langsung kita sudah memberitakan Injil, mengajak orang untuk mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Orang yang tadinya nggak tahu Kristus, melihat kehidupan kita, keseharian kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang tersebut menjadi, oh gini toh orang Kristen, oh gini toh orang yang memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Dia jujur, dia menjaga kekudusan, menjauhi dosa. Itu semua akan terlihat dan terpancar dan membuat orang lain, oh kayaknya memang kalau kita menjadi Kristen, mengikuti Kristus, memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, itu deh satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada kebenaran dan membawa kita masuk ke dalam surga. Nah, kalau kedua hal ini, kalau kita nggak bisa memberikan rasa, kalau kita nggak bisa mencegah kebusukan dunia ini, itu kita akan menjadi garam yang tawar, seperti yang dikatakan di ayat ke-13. Kita akan menjadi garam yang tawar, yang nggak lagi berguna. Ya mungkin di zaman modern seperti ini kita nggak tahu kalau garam itu ternyata bisa tawar, karena yang kita tahu adalah garam yang udah ada di dapur, yang ketika kita taruh di makanan dia akan larut dan memberikan rasa. Jadi nggak mungkin bisa tawar. Nah, untuk memahami hal ini kita harus melihat kembali bahwa zaman dulu itu, terutama di zaman Yesus, garam itu bisa tawar. Kenapa? Karena dia bukan murni garam doang. Mereka ngambil garam dari laut mati biasanya. Garamnya dicampur dengan mineral-mineral atau zat lain. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih orang ngumpulin garam, sebisa mungkin mereka ngumpulin banyak banget garam-garam yang baik dari batu-batuan, dari karang-karang di laut. Mereka simpan, mereka tumpuk. Ketika mereka mau menggunakannya, baru mereka ambil terus pakai untuk dibalurin ke ikan, baru untuk masak dan segala macam. Tapi ketika ditumbuk itu, kalau misalnya terjadi hujan, zat-zat tersebut terutama garam bisa larut terbawa hujan dan meninggalkan mineral-mineral atau batu karangnya doang atau batuan yang keras doang. Dan kalau udah kayak gitu, dia menjadi gak berguna selain dibuang di jalan untuk diinjak-injak orang. Nah, itu sama kayak kita. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar. Jangan sampai karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita nggak bisa menjaga prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menjadi tawar. Kita menjadi nggak berguna buat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang gak berguna buat kerajaan Allah. Bahkan kita bisa menjadi pribadi yang diremehkan sama dunia dan dipermalukan. Kenapa? Karena gak ada hal prinsip yang bisa kita tunjukkan, gak ada hal yang hebat yang bisa kita tunjukkan kepada dunia di luar sana, bahwa ini loh, sebagai pengikut Kristus kita punya nilai-nilai ini yang orang dunia gak punya. Selanjutnya di ayat 14, Tuhan Yesus melanjutkan bahwa mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memiliki peranan di
dunia yang sudah gelap ini. Seperti yang tadi saya bilang, dunia semakin hari semakin jahat, kejahatan terjadi di mana-mana. Dengan mudahnya kita bisa lihat di TV, di sosial media, di YouTube, di Twitter, ada aja pasti kejahatan yang terjadi, entah itu pencurian, entah itu pembunuhan atau apapun itu. Dunia ini semakin gelap, Bapak Ibu Saudara. Maka kita sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan Ia berkata bahwa pengikut-pengikutnya juga adalah terang dunia. Dengan kata lain, kita harus mencerminkan terang yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, harus kita pancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari, supaya orang melihat terang kita. Jadi bisa dibilang kita adalah terang yang lebih kecil, yang akan menuntun orang-orang yang di luar sana kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ibarat kata pelita yang menunjukkan jalan buat orang-orang yang ada di luar sana, supaya orang-orang di luar sana bisa bertemu dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Memandu orang keluar dari kegelapan rohani, memandu orang keluar dari kehidupan yang gelap, bertemu dengan terang yang sempurna. Ya, Tuhan Yesus menggambarkan terang seperti kota yang ada di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Tuhan Yesus. Biasanya kota yang ada di atas gunung dipenuhi pelita, rumah-rumah dipenuhi pelita di malam hari. Nah, dengan posisi mereka yang ada di atas gunung, orang nggak mungkin nggak melihat, jadi nggak mungkin tersembunyi. Nah, kalau zaman dulu kota-kota seperti ini, kota-kota yang ada di atas gunung ini, karena dia tiap malam menyalakan pelita di rumahnya, itu berguna buat para musafir yang sedang melakukan perjalanan. Oh, ada kota di sana. Ketika mereka lelah, oh, saya bisa ke sana karena di sana pasti ada pemukiman, ada orang tinggal. Itu gunanya ketika ada kota di atas gunung yang memancarkan sinar atau terang. Nah, waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini, pesan ini kepada para murid, Ia juga melakukannya di bukit. Ini adalah salah satu khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Ketika itu banyak murid yang mendengarkannya. Seolah-olah Tuhan Yesus itu mau menyatakan, kalau kalian nih, para murid yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu, memiliki terang dalam kehidupannya, betapa terangnya kota yang ada di atas bukit ini, betapa terangnya kita akan memandu musafir-musafir, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi patokan untuk orang-orang tersebut bisa datang kepada Tuhan. Ketika mereka kelelahan menjalani kehidupan di dunia ini yang semakin gelap, mereka tahu, oh, di sana ada terang, di sana saya bisa beristirahat, di sana saya bisa mendapat ketenangan, keselamatan tanpa takut ada bahaya yang menghampiri saya. Artinya apa? Artinya kita dipanggil untuk menunjukkan apa arti menjadi terang di dalam kehidupan ini. Lagi saya mau bilang bahwa kehidupan kita itu harus menarik buat orang-orang yang ada di luar sana. Kehidupan Kristen kita harus menjadi teladan buat orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana memperhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen terkenal sebagai orang yang baik, terkenal sebagai orang yang jujur, terkenal sebagai orang yang menjaga kekudusannya, menjaga hidupnya. Jangan sampai hal itu nggak bisa terlihat sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus membuat orang-orang yang berada di sekitar kita bisa mengagumi kita, memuji kita, bahkan bersuka cita bersama-sama kita. Bahkan secara nggak langsung, secara kita nggak sadar, mungkin mereka bisa, kok dia hidupnya hebat banget ya, kok dia bisa ya menjaga kekudusan, kok dia bisa ya hidupnya penuh nilai-nilai kebaikan. Gue mau deh ikutin dia, gue mau dia mencontoh gaya hidupnya dia. Nah,
Dengan seperti itu kita artinya sudah menjadi terang buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus waspada buat setiap keputusan yang kita ambil, buat setiap tindakan kita, perbuatan kita. Jangan sampai orang mengamati kita terus bilang, dia katanya Kristen, dia katanya pengikut Tuhan Yesus, tapi kok hidupnya nggak menunjukkan nilai-nilai kekristenan. Nah, itu nggak boleh terjadi di kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan ilustrasinya dengan mengatakan bahwa nggak ada orang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Ya, orang pada zaman itu menggunakan pelita minyak untuk menerangi rumah mereka. Nah, kalau orang mau menerangi rumahnya, terus nyalain pelita, terus ditaruh di bawah gantang, itu nggak akan bisa karena cahayanya akan tutup, bahkan api dari pelita tersebut bisa mati. Itu berlawanan dengan tujuan mereka yang mau menerangi rumah. Tapi biasanya orang-orang tersebut menempatkan pelita di atas kaki dia, yaitu sejumlah cahaya yang ditempelkan di rak kayu di tiang utama rumah tersebut supaya pelita ini menerangi seluruh rumah. Jadi pelitanya mungkin kecil, cahayanya kecil, tapi ketika dia ditaruh di atas kaki dia, di atas rak kayu yang ada di rumah tersebut, pelita tersebut jadi bisa menerangi seluruh isi rumah. Terang hidup kita nggak boleh disembunyikan. Terang hidup kita nggak dilihat orang. Karena kita sebagai terang, kita sebagai pengikut Kristus memiliki maksud dan tanggung jawab untuk menyampaikan terang tersebut kepada orang-orang yang berada di luar sana, orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai terang kita tertutupi sama gantang-gantang kehidupan kita. Mungkin kita sudah memaksimalkan hidup kita sudah berusaha menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita masih memiliki gantang-gantang di dalam kehidupan kita, contohnya kita masih seru, masih ikut orang lain kalau lagi ngomongin orang, masih bergosip, masih tidak jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, masih curang, anak-anak yang sekolah masih nyontek, masih membuli temannya, atau kita di kantor masih suka marah-marah, itu akan menjadi gantang yang menutupi terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kita udah terang nih, kita udah punya terang karena kita menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan. Tapi ketika kita masih punya karakter-karakter yang tidak baik, itu menjadi gantang di dalam kehidupan kita. Itu membuat kita tidak bisa menerangi orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan tadi seperti yang dibilang, gantang itu akan menutupi cahaya, bahkan membuat cahaya itu mati. Dengan kita masih sering mempertahankan karakter-karakter kita yang kurang baik, itu akan menutupi terang, bahkan akan mematikan terang yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita mempertahankan itu, lama-lama kita tidak lagi menjadi terang, bahkan kehidupan kita akan menjadi ikut gelap seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi murid-murid Kristus, kita orang percaya harus menjadi terang, harus menjaga kehidupan kita, harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi khotbah. Kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harus menjadi khotbah buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Bukan cuma dengan perkataan baik, bukan dengan manis di bibir aja. Oh, kamu harus semangat karena firman Tuhan bilang gini. Oh, kamu harus jujur karena firman Tuhan bilang begini. Enggak sampai di situ. Kehidupan kita sehari-hari juga harus mencerminkan apa yang kita perkatakan, firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain.
Kalau kamu bilang orang lain harus jujur karena firman Tuhan bilang begitu, kamu juga harus jujur. Supaya orang bisa melihat bahwa kamu benar-benar adalah orang yang percaya dan hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai orang lain bilang, dia mah cuma ngomongnya doang, kerjanya nggak ada. Dia nggak bisa mengeksekusi apa yang dia bilang. Dia nggak bisa menunjukkan apa yang dia bilang. Orangnya dia nggak punya prinsip, nggak punya integritas. Karena, dia cuma jago ngomong doang. Dia cuma bisa berkoar-koar, harus hidup jujur, hidup kudus, hidup baik, hidup menerapkan firman Tuhan. Tapi ketika kesehariannya dia tidak menunjukkan itu melalui perbuatan dan kehidupan sehari-hari, ya kita harus menjadi dorongan buat orang lain supaya orang lain bisa melihat Kristus dan mau mengikuti kita, percaya dan benar-benar mengikuti Kristus dengan sungguh di dalam kehidupan kita. Yesus kemudian berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sehari-hari, kita bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehari-hari, kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang yang belum mengalaminya. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik ini bukan supaya kita dilihat orang, bukan supaya kita dipuji, mendapat penghormatan dari orang, mendapat pujian dari orang lain, tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Memang kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik ini supaya kita dipuji orang, supaya orang senang sama kita. Tapi lebih dari itu, mereka harus melihat Kristus, mereka harus jadi ikut memuliakan Kristus karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi perhatikan bahwa kemuliaan Allah di sini adalah hal yang terbesar yang harus menjadi tujuan kita ketika kita melakukan perbuatan baik kita. Ketika kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, tujuannya harus, gue melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan ini supaya orang melihat bahwa gue hidup di dalam Tuhan dan orang ikut memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka lihat. Jadi orang bisa melihat anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita, dan kita bisa membawa mereka untuk ikut. Gue juga mau deh hidup gue memuliakan Tuhan. Gue juga mau deh perbuatan-perbuatan gue membuat Tuhan senang. Gue juga mau deh perbuatan-perbuatan gue, keseharian gue memuliakan Allah Bapa. Jadi bukan cuma hidup kita yang memuliakan Tuhan, tapi kita membuat orang lain juga memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Ya, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemain golf profesional suatu hari bermain dengan seorang pendeta yang terkenal. Setelah ronde golf mereka selesai, pemain golf ini ditanya sama temannya, gimana rasanya main sama pendeta terkenal? Dengan wajah kesel nih pemain golf profesional tersebut jawab, saya nggak butuh pendeta terkenal tersebut menjejali saya dengan agamanya, menjejali saya dengan kehidupan firman-firman Tuhan. Pemain golf profesional tersebut terus ngomong sama temannya. Tapi setelah sekian waktu dia baru sadar. Akhirnya dia malu, tapi dia harus mengakui bahwa ternyata sebenarnya pendeta terkenal tersebut nggak sekalipun ngomongin firman Tuhan ketika mereka bermain golf. Tetapi karena kehidupan pendeta tersebut ketika bermain golf tetap mencerminkan, menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, terang hidup pendeta terkenal tersebut menerangi, merefleksikan Kristus kepada si pemain golf profesional tersebut. Ya, J.W. McGravy
pernah menjelaskan bahwa sebagaimana terang menghalau kegelapan dari dunia dan memampukan manusia untuk melihat, begitu juga halnya dengan para murid Kristus. Lewat perbuatan baik mereka, pengajaran mereka, teladan mereka, melenyapkan kebodohan dan prasangka yang buruk tentang Kristenan dan memampukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus untuk melihat jalan menuju keselamatan. Ya, itu. Jadi dalam kehidupan kita harus memancarkan terang firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai orang yang ada di sekitar kita nggak bisa melihat cahaya itu di dalam kehidupan kita. Kita harus seperti contohnya pendeta yang terkenal tadi. Walaupun kita nggak ngomongin firman, tapi kebenaran firman Tuhan itu terpancar, membuat orang-orang yang tadinya mungkin nggak kenal Tuhan Yesus Kristus jadi tertarik dengan jatuh cinta dengan kekristenan, jadi mau menerima Yesus, dan kita bisa memenangkan jiwa orang-orang tersebut. Ya, saya mau panggil Bapak Yusuf. Saya akan menutup firman pagi hari ini dengan satu ilustrasi lagi. Di suatu perusahaan ada seorang bos atau CEO yang sombong, kerjanya marah-marahin bawahannya, terus kalau ngasih kerjaan itu gak kira-kira. Dan di perusahaan tersebut juga ada seorang OB atau office boy atau pekerja yang membersihkan kantor tersebut, tapi dia memiliki karakter yang baik. Dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, selalu nolongin kalau dimintai tolong fotokopi ini, dia dengan senang hati, dengan sukacita membantu. Bahkan setiap orang yang bekerja di situ kalau datang pagi-pagi disapa dengan senyuman yang terbaik. Suatu hari OB ini sakit dan orang-orang yang bekerja di situ akhirnya merasa, wah susah nih, fotokopi harus sendiri, wah ada minuman makanan tumpah, kotor kantornya nggak bisa bersih. OB tersebut dirindukan kehadirannya. Nah, suatu hari lagi ternyata ada seekor singa lepas dari kebun binatang dan masuk ke kantor tersebut dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Nah, bos yang jahat tadi ternyata masuk ke kamar mandi tersebut dan dimakan singa. Tetapi setelah berhari-hari, berminggu-minggu, gak ada satupun pekerja di kantor tersebut nanyain, oh bosnya kemana ya? Justru mereka senang. Wah, gak ada bos, kita bisa bebas, kita bisa santai, gak ada yang ngomel-ngomel, gak ada yang memberikan pekerjaan yang berat yang melebihi dari yang seharusnya kita kerjakan. Artinya apa? Kehadiran bos tersebut gak disenangi. Bos tersebut gak menjadi dampak buat orang-orang yang berada di kantor tersebut. Sedangkan si OB tadi berdampak besar buat orang-orang yang berada di kantor tersebut, sehingga kehadirannya ditunggu-tunggu. Kita adalah garam dan terang dunia. Itu adalah bagian dari identitas yang Yesus berikan kepada setiap orang yang dipanggil masuk dalam kerajaannya, menerima keselamatan. Yesus menempatkan kita, gerejanya, di tengah-tengah dunia yang membusuk dan semakin gelap. Kita ada untuk membuat dunia ini mencicipi kebaikan, anugerah, kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita ada di dunia ini Tuhan tempatkan untuk menjadi terang, supaya orang-orang dunia bisa melihat kerajaan Tuhan melalui kehidupan kita. Perbuatan baik kita mengarahkan orang lain untuk datang kepada Allah.
yang semuanya itu akan menghasilkan pujian, kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari. Saya mau akhiri khotbah kita. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami. Bahkan Engkau memanggil kami, memberikan kami identitas yang baru sebagai warga kerajaan surga. Itu artinya kami adalah garam dan terang yang Tuhan tempatkan dimanapun kami berada untuk berdampak, untuk memberikan rasa untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Bahkan kami mendapat tanggung jawab untuk menjadi terang Kristus dimanapun kami berada, supaya orang dapat melihat kerajaan Allah, supaya orang dapat melihat kuasa Allah, supaya orang melihat anugerah Allah melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kami, orang-orang dapat melihat Kristus, bahkan ikut memuliakan. Bahkan kami dapat membawa mereka dari kehidupan mereka yang penuh kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib, menuju terang yang sempurna, yang memulihkan kehidupan mereka, yang membawa berkat buat kehidupan mereka. Biarlah kami dapat menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami melalui dampak kehidupan kami yang baik, melalui kehidupan kami jalani, tetap menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetap menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kami menjadi suratan Tuhan yang terbuka buat orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga mereka dapat mengenal Kristus yang hidup. Mereka dapat mengenal Kristus yang mengasihi anak-anaknya. Mereka dapat mengenal Kristus yang memulihkan kehidupan anak-anak, yang memelihara, menjaga kehidupan anak-anak. Terima kasih. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan pagi hari. Biarlah kehidupan kami Kau pakai untuk menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami, buat keluarga kami, buat rekan-rekan kami di tempat kerjaan kami, buat rekan-rekan kami di tempat pelayanan kami, buat sahabat-sahabat kami, buat orang-orang yang berada di lingkungan kami. Bila kami menjadi berkat buat mereka semua. Bila Tuhan menempatkan kami untuk menjadi jawaban bagi dunia ini, Tuhan menempatkan kami untuk menjadi penolong bagi dunia ini. Tuhan menempatkan kami agar kami dapat menunjukkan kepada dunia ketika kami hidup di dalam Kristus, ketika kami menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami boleh menjadi berbeda dengan dunia. Dunia ini boleh semakin jahat, dunia ini boleh semakin rusak, tapi dengan adanya kami di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami, dengan adanya kami di tengah-tengah lingkungan keluarga kami memberikan pengaruh yang baik. Kami membuat banyak orang bisa hidup di dalam terang, bisa hidup dengan baik, bisa meneladani kebaikan kami. Bahkan kami menjadi kesukaan buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ini
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang mau berkomitmen pagi hari, letakkan tangan kanan di dada. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berkomitmen di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup yang Tuhan berikan kepada kami maksimalkan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Untuk itu kami mau menjaga hidup kami, menjaga hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hingga saatnya nanti ketika Tuhan memanggil kami, kehidupan kami sudah berdampak, kehidupan kami sudah menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Kehidupan kami sudah menjadi garam dan terang buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami membawa mereka, memberikan rasa di dalam kehidupan mereka, membawa mereka untuk melihat kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga mereka juga dapat bersama-sama dengan kami juga menjadi garam dan terang, sehingga semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang memuliakan ilahian Tuhan, semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Allah kami yang kudus, Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu mengasihi kami, memelihara kami, memenuhi setiap kebutuhan kami. Biarlah pujian kami pagi hari ini menjadi doa bagi kau Tuhan. Biarlah pujian kami pagi hari ini menjadi janji kami di hadapan Tuhan, untuk kami dapat terus melayani Tuhan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Dan dimanapun kami berada, Engkau tempatkan kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami boleh jadi berkat yang besar, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari berkati hamba-Mu dengan luar biasa, Tuhan. Engkau pakai dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan ajaib, dimanapun dia berada, Tuhan. Dia boleh jadi berkat, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau memberkati dengan ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua pun yang ada di tempat ini, kami pun diberkati dengan luar biasa, Tuhan.
terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu atas dukungan semua. Kemarin urusan Bapak sudah selesai semua dan tinggal kita berurusan dengan pihak pemakaman Pondok Rangon, dan kemarin saya dikasih tahu mungkin 2 minggu, jadi hari Rabu besok mungkin kita akan ke sana untuk mengurus mungkin desanya dan juga dengan kantor di sana. Jadi berdoa saja, semua urusan sudah selesai, dan saya terima kasih banyak buat atas dukungan semua yang terlibat di dalamnya, baik dari hari pertama sampai semua urusan pemakaman selesai. Terima kasih banyak ya semua. Haleluya. Ada lagi? Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan ajaib di dalam nama Yesus. Dalam pertemuan ibadah ini Tuhan, di mana firman-Mu berkata 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam setiap usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau tuntun kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari-hari demi hari yang ada di depan ini, kami tahu satu perkara, Engkau mari Tuhan, jangan biarkan kami melangkah sendiri, tapi Engkau terus berada bersama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau menghancurkan setiap musuh-musuh kami, sehingga kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang berperang ganti kami,
menghancurkan setiap lawan-lawan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, baik dari Bapak Pimpinan Puncak, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh bawahan yang ada di pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga pemilihan umum pada bulan depan nanti kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan pimpin sehingga semua boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga yang berarti. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan roh kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam sisa hari kami bersama dengan keluarga, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami dengan ajaib, Tuhan memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah sukacita Tuhan mengalir dan melimpah di dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa